Hai, saya Yesiko Jondoyosman Sinaga, dan saya akan melakukan tugas analisis terhadap platform-platform yang menjadi bagian dari tugas UTS Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Baik, kali ini saya akan melakukan salah satu analisis pada salah satu platform crowdfunding yang dimana nama platformnya ini adalah Amarta, dan Amarta ini adalah salah satu crowdfunding yang ada di Indonesia ya. Pertama itu akun sesuai dengan nama, terus ada aset. Ya, total aset saya itu 0 rupiah karena saya belum melakukan top up saldo untuk aktif ya. Kemudian itu untuk saldo aktifnya itu 0. Kemudian ada fitur top up. Di sini kita bisa top up dengan cara transfer ke salah satu akun virtual, yaitu Mandiri, Permata, kemudian ada BCA. Dan kemudian itu ada withdraw. Jadi kita bisa menarik uang juga ya. Tapi berhubung karena rekening saya belum dihubungkan ke akunnya, ya. Kemudian untuk pendanaan aktif, saya belum ada mendanai apa-apa karena saya belum ada uang sama sekali ya. Jadi saya tidak akan mendanai yang mana-mana. Kemudian pada bagian verifikasi saya juga belum selesai verifikasi karena saya masih melewati registrasi verifikasi dan gagal belum belum dimulai untuk verifikasi ulang. Dan untuk mitra usaha itu ada banyak ya. Seperti crowdfunding ini ada Susi Susanti pada bagian perdagangan, ada Lina perdagangan juga. Dan kita lihat semua perdagangan. Mereka itu butuh itu sekitar 6 juta. Untuk plafonnya mereka itu 6 juta. Dan bagi hasil 780.000 ataupun 13%. Dan ada pendanaan yang sudah ke 26. Dan pada fitur ini juga kita bisa melakukan watchlist ya. Jadi kita bisa watchlist orang siapa aja yang kita danain misalnya. Maka itu akan menjadi dalam watchlist kita. Dan jika mulai danai, kita bisa klik mulai danai bagian sini. Untuk pada bagian berikutnya itu ada pada bagian promo ya. Di sini kita bisa melihat pada bagian promonya, promo ekstra untuk UMKM di desa hingga 16%. Menggiurkan bukan? Sedangkan pada bagian blognya itu terdapat berisi bagian-bagian yang penting yang merupakan perjalanan dari blog ke Amarta sendiri, dari akun tersendiri. Seperti ini, dan blognya itu untuk mendukung aplikasinya juga seperti itu. Jadi untuk memperluas koneksinya. Dan kita lihat marketplace-nya, tipe pendanaan itu ada normal, crowdfunding, dan rekanan pendanaan. Sedangkan pada bagian sektor itu ada perdagangan, pertanian, industri rumah tangga, jasa, perumahan, air dan sanitasi, pendidikan, kesehatan, lainnya. Peternakan juga ada, non produktif juga ada, produksi juga ada. Dan untuk lokasi ada Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara. Ya, lumayan banyak juga untuk lokasinya. Dan untuk tenornya 25 minggu dan 50 minggu. Jadi jangka waktunya itu sekitar segitu, 25 hingga 50 minggu. Dampak yang diberikan ada ekonomi, ada sosial, lingkungan, dan kita misalnya ekonomi. Jadi dia akan memfilter ya
Tipe pendanaannya misalnya kita buat crowdfunding. Sektor yang mau kita cari itu, kalau untuk sektor saya sendiri itu jasa. Enggak, saya lebih ke peternakan. Oh, tidak ada. Nggak ada yang terdanai. Jika kita buat ke jasa, nah cuma satu. Ini pun mungkin jika kita akan membuat lokasinya, maka akan tersisa juga ya. Dan bisa kita lihat nih, lilik. Ini adalah salah satu pengolahan kayu di Nganjuk, Jawa Timur. Jadi crowdfunding pendanaannya itu 100.000 dari total 6 juta dengan bagi hasil 13% per tahun. Jika dihitung 1 tahun itu sebesar 13.000 ya untuk bagi hasilnya, kemungkinan besarnya. Dan pada bagian crowdfunding ini itu ada aturan pendanaannya selama 50 minggu, jenis angsurannya mingguan, pekerjaannya pengolahan kayu, bagi hasil 780.000, jumlah angsuran 135.600, sektornya bagian jasa, pendanaan ke 1. Penghasilan per bulan 3 jutaan. Akadnya itu bagian perjanjian. Dan sebelum kita memilih apa yang kita pilih, kita harus memahami dulu apa yang menjadi risiko pendanaan. Seperti misalnya kompetisi, keadaan ekonomi makro, terus karakteristik permintaan, dan kurangnya pengetahuan di market. Misalnya supply and demand. Jadi itu akan tetap berpengaruh ya. Kemudian kita bisa balik ke marketplace tadi ya. Terus kita lanjut ke bagian portofolio. Di bagian portofolio saya belum memiliki mitra pendanaannya, jadi portofolio saya masih kosong. Oh, jika mulai danai saya belum punya. Jadi ada juga filter untuk memfilter. Terus kita lihat aktivitinya. Aktiviti saya masih kosong ya, karena belum memiliki rekening bank yang terhubung. Terus kita lihat ringkasan transaksi. Saldo mingguan itu 0,000. Untuk seluruh transaksi masih 0 juga, karena dari awal saya belum ada melakukan apa-apa ya. Dan pada bagian tersebut ada account. Ouch. Nah, kita bagian distribusi mitra tadi kelewatan. Ini kita bisa mencari berdasarkan lokasi, skor kredit. Terus untuk sektor juga bisa kita cari ya, berdasarkan impact. Ada ekonomi, sosial, terus ada lingkungan. Jadi kita memberikannya terhadap dampak lingkungan kah, ekonomi kah, seperti misalnya tadi, itu mungkin dari pengrajin kayu di Nganjuk, Jawa Timur itu mungkin lebih ke dampak ekonomi, sehingga mempercepat proses produksi kayunya. Dan untuk loan cycle, ya saya belum. Dan kita bagian ke funding, belum juga karena saya belum melakukan apa-apa. Dan kita boleh lihat sebentar ya, semua sektor, semua tipe, semua. Tapi kok cuma satu yang kelihatan? Hmm,
Nah, sekianlah pada bagian analisis pada platform crowdfunding Amarta. Untuk hari ini, sekian. Terima kasih.